Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Neneng Hayatul Milah, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Cimahi. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada program pendidikan guru penggerak, saya menganggap murid itu seperti kertas kosong yang harus diberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Mereka harus diubah perilakunya sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku. Pemikiran saya tersebut membuat saya banyak memberikan konten dan konsep dari materi yang saya ajarkan. Siswa diberikan banyak tugas untuk membaca dan mengerjakan soal dengan tujuan pengetahuan mereka bertambah. Selama proses pembelajaran, siswa hanya pelaksana dari rencana pembelajaran yang saya buat. Mereka hanya pasif menerima setiap apa yang saya berikan. Saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran. Buktinya, peserta didik anteng mengumpulkan tugas, mematuhi setiap instruksi saya. Tanpa saya bertanya di awal pembelajaran, bagaimana kegiatan belajar yang kalian inginkan? Produk apa saja yang ingin dibuat untuk mengaplikasikan materi? Dahulu, saya berpikir jika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, mereka itu pemalas dan akan susah sekali diatur. Saya sering mengeluh, mengapa mereka lambat sekali dalam mengerjakan soal, padahal soal-soal ini sangat mudah. Ternyata, setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran dan perilaku, saya menjadi berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek. Mereka pemegang kendali pembelajaran. Pendidik menghamba pada anak karena anak bukanlah kertas kosong. Mereka memiliki pemikiran, perasaan, keinginan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilikinya sebelum mereka masuk ke sekolah. Mereka memiliki coretan tipis. Tugas saya adalah mempertegas coretan tersebut sesuai minat dan bakat mereka. Selaku guru, saya tidak boleh memaksakan kehendak dan melupakan keinginan dan minat mereka. Oleh karena itu, sistem pembelajaran saya berubah menjadi sistem AMONG, di mana anak adalah pusat pendidikan. Anak adalah subjek, bukan objek. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan. Pendidik menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi berubah menjadi merdeka belajar. Kodrat alamiah anak yaitu menyukai permainan yang menyenangkan. Jadi, pembelajaran harus diselipi dengan dolanan anak sesuai dengan budaya setempat dan simulasi permainan dalam pembelajaran. Trilogi pendidikan mengusung Ingarso Sungtulada. Artinya, pendidik berada di depan memberi teladan kepada anak didiknya. Ingmadya Mangunkarsa, pendidik berada di tengah mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Dan Tuturi Handayani, pendidik berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan, sanggup bertanggung jawab. Pembentukan karakter yaitu budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, karya. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kreatif, kebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Dengan menggunakan dasar kekeluargaan dalam sistem AMONG, hubungan antara murid dan guru akan menjadi sangat erat. Hal yang saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menyepakati model pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik saya dengan melakukan diagnosis non-kognitif awal,
tentang cara belajar yang disukai anak-anak, apa tugas yang disukai anak, dan strategi pembelajaran akan saya rancang dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang bervariatif, sehingga dapat meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Yang kedua, menyadari tiap anak memiliki keunikan. Walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, belajarlah menghargai bahwa setiap anak pasti memiliki potensi pada dirinya. Kembangkan keunikan mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam seluruh kegiatan sekolah. Dan lakukan dolanan, yaitu menggali ide-ide kreatif, integrasi permainan-permainan tradisional seperti congklak, sonda atau engklek, gobak sodor, dalah asin, dan sebagainya. Untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem Among, saya memerlukan beberapa dukungan dari segenap pihak, yaitu Tripusat Pendidikan. Pertama, keluarga, kedua pihak sekolah, dan ketiga masyarakat. Demikian kesimpulan dan refleksi